Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, sebelum masuk pada materi hari ini, perkenalkan nama Ibu Gita Gemisa. Ananda bisa memanggil Ibu Gita. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang gaya belajar. Karena masih banyak dari Ananda yang sulit memahami penjelasan guru atau sering membaca buku tapi tidak ingat. Padahal barangkali Ananda belum mengenali gaya belajaran Anda yang cocok untuk menangkap sebuah informasi. Sebelum masuk apa itu gaya belajar, kita harus tahu dulu apa itu belajar. Yaitu secara umum, belajar adalah sebuah proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Kegiatan belajar atau pembelajaran merupakan proses penyatuan antara kognitif, emosional, lingkungan dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan seseorang terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangannya. Lalu, apa itu gaya belajar? Gaya belajar yaitu pilihan individu mengenal cara, mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Di sini ada 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, auditorial, kinestetik. Sekarang kita bahas dulu apa itu gaya belajar visual. Gaya belajar visual yaitu lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Bagaimana ciri-ciri belajar visual? Yaitu mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kurang pandai memilih kata dalam bicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Inilah ciri-ciri tipe visual. Selanjutnya, apa sih gaya belajar auditorial? Ini banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Adapun ciri-ciri gaya belajar tipe auditorial yaitu suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar, mudah terganggu oleh keributan waktu belajar, mempunyai kesulitan menulis yang banyak tetapi hebat dalam bercerita, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Itu ciri-ciri gaya belajar auditorial. Selanjutnya terakhir itu belajar kinestetik, yaitu lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Adapun ciri-ciri tipe gaya belajar kinestetik yaitu bicara dengan pelan, banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu lama, menghafal dengan berjalan bolak-balik, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Ini 3 tipe gaya belajar dan ciri-cirinya. Selanjutnya, ketika kita sudah mengenali gaya belajar, otomatis kita harus tahu juga cara yang tepat untuk menunjang proses belajar. Yang pertama yaitu tadi tipe belajar visual, yaitu senang menghafal dan membaca. Cara yang tepat untuk menunjang proses belajar yaitu membuat mind mapping, video, spidol berwarna untuk membuat catatan. Selanjutnya auditory, senang mendengar dan melakukan diskusi. Cara yang tepat untuk menunjang proses belajar yaitu berdiskusi, merekam penjelasan guru, teknik membaca bersuara. Selanjutnya kinestetik, senang belajar sambil bergerak atau praktik.
Cara yang tepat untuk menunjang proses belajar yaitu belajar sambil bergerak atau berjalan, lakukan praktik dari materi pelajaran. Itulah gaya belajar dan cara mengenalinya ataupun cara yang tepat untuk menunjang proses. Karena ketika Ananda sudah mengetahui bagaimana gaya belajar Ananda, otomatis segala sesuatu akan mudah Ananda mengerti. Ingat ya, fungsi belajar itu adalah untuk mengerti. Jangan Ananda cari dulu nilai yang tinggi, karena carilah dulu bagaimana kita untuk memahami suatu pelajaran. Ketika kita sudah paham dan mengerti pelajaran, nilai akan mengikuti. Tapi kalau kamu prioritaskan nilai tinggi, maka belum tentu kamu paham. Bisa saja kamu mendapatkan nilai tinggi dengan mencontek. Tetapi ketika kamu sudah mengerti segala sesuatu pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru, maka otomatis nilai yang tinggi akan mengikutinya. Jadi itulah tipe gaya belajar dan cara yang tepat untuk menunjang proses belajar. Semoga ini bermanfaat bagi Ananda. Ibu Sudai dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.